Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali akhir pekan kita hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikianlah dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke suatu gunung yang bernama Tabor. Dan di gunung itu, murid yang 3 ini melihat di mana Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Sehingga ketika mereka melihat itu, ada satu perasaan kenyamanan, tetapi ada satu keinginan yang muncul dari mereka bertiga, di mana salah satu muridnya berkata kepada Yesus, mulai hari ini kami akan mendirikan 3 kemah di tempat ini. Yang satu untuk Musa, yang satu untuk Elia, dan satu untuk Yesus. Namun, apa yang mau dikatakan melalui nats ini, ketika kita hidup di dalam dunia ini, diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan penglihatan atau diberikan kelimpahan kasih karunia atau kelimpahan materi, kita harus lihat. Kita jangan merasa nyaman di masa itu. Kita jangan merasa bahwa ini sudah menjadi milik kita dan hak kita. Sehingga kita sulit untuk melihat realita yang sebenarnya. Jabatan itu punya batas, punya limit. Tetapi apa yang mau ditunjukkan oleh Allah melalui firman Tuhan ini? Yaitu legalitas yang mau diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Dia adalah orang yang merendahkan dirinya, yang menyiapkan dirinya untuk setia kepada rancangan Tuhan atas keselamatan. Sehingga dia rela menjadi orang yang menderita, menjadi orang yang menghamba di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sehingga penyataan itu jangan disalah tafsirkan ketika kita masuk ke dalam kelayakan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus atau diberikan oleh Allah kepada kita. Itu bukan suatu zona nyaman. Tetapi bagaimana kita melihat itu sebagai suatu pelayanan yang siap menghamba, yang siap untuk menjadi orang-orang yang terpanggil. Karena jelas, ini adalah legalitas yang harus diketahui oleh setiap orang percaya. Hingga inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Karena di sini jelas, Yesus melarang ketiga muridnya itu untuk menceritakan kepada banyak orang. Karena jangan sampai mereka yang didengar, bukan Yesus yang didengar. Jangan sampai kita mendengarkan yang lain daripada firman Tuhan. Karena di sini jelas yang mau kita renungkan. Dengarlah firman sebagai kebenaran yang mutlak. Karena sekarang banyak berita yang tidak benar tapi seakan-akan benar. Banyak berita yang diberitakan seakan-akan ini adalah satu fakta yang faktual, tetapi sebenarnya itu tidak. Karena itu banyak istilah orang pintar mengatakan, apa yang kamu lihat sebenarnya bukan itu yang sebenarnya. Ya. Apa yang terlihat itu belum
itu yang benar. Tetapi bagaimana kita memang harus memastikan yang benar dan yang sebenar-benarnya. Karena itu inilah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Karena kesitulah kita mau bermuara sebagai orang yang percaya, mendengarkan Yesus saja, tidak yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami agar kami dapat menjadi pengikut Tuhan yang memiliki pemahaman dan mau mendengar bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan kami satu-satunya yang kami percaya dan kami dengar di setiap kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap aktivitas kami di akhir pekan ini. Ketika kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga, biarlah itu menjadi kebersamaan yang penuh dengan sukacita. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan, yang berduka mendapatkan penghiburan, yang menghadapi pergumulan, biarlah dia mendapatkan penyertaan dan topangan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.